Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 5 ayat 9. Saya bacakan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jemaat dikasih Tuhan, diingatkan supaya kita jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu gimana toh gitu ya. Ya bahasa Jawanya kurang lebih bersungut-sungut itu yang gedumel ya. Ada yang mengatakan dememeng, apalah namanya ya. Jadi orang yang bersungut-sungut itu tandanya orang itu sedang mengalami kekecewaan. Ada ketidakpuasan, ada kejengkelan ya. Ada satu hal yang mana itu pokoknya dia tuh nggak setuju dengan sesuatu yang terjadi. Sehingga dia mulai bersungut-sungut. Ya, jadi ini sebetulnya juga boleh dikatakan simbol perlawanan atas keadaan yang terjadi. Ya, walaupun tidak frontal langsung melawan ya, baik dengan kata-kata atau tindakan, tetapi bersungut-sungut sendiri itu adalah satu respon seseorang atas keadaan yang terjadi, yang mana orang itu tidak setuju, orang itu mungkin kecewa, orang itu mungkin boleh dikatakan ya istilahnya benci dengan apa yang terjadi itu, sehingga dia bersungut-sungut. Dikatakan jangan bersungut-sungut. Nah biasanya kalau orang udah bersungut-sungut akan cari kambing hitam. Cari siapa yang harus dipersalahkan. Yang terjadi akhirnya saling menyalahkan. Nah jangan dikatakan supaya kamu jangan dihukum. Ingat di perjanjian lama bangsa Israel berapa kali mereka bersungut-sungut. Yang akhirnya menerima hukuman dari Tuhan. Bangsa itu nggak bersyukur ketika sudah dibawa keluar dari tanah perbudakan. Baru ngadepi masalah sedikit, mulai bersungut-sungut. Sampai mengatakan hal-hal yang akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Tidak adakah kuburan buat kami di Mesir? Nah, tuh ini loh. Akhirnya yang ngomong mati semua itu. Kenapa? Ya sudah jadi menurut perkataanmu. Jadi inginnya mati saja gitu loh. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan. Melihat atau menghadapi keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan pun belajar ya untuk tidak bersungut-sungut. Lawannya bersungut-sungut berarti apa? Bersyukur. Belajar untuk bersyukur apapun yang terjadi karena hidup kita ada dalam kendali Tuhan.
Tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup orang percaya di mana Tuhan nggak tahu. Tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup orang percaya Tuhan nggak bisa tolong. Tidak ada yang seperti itu. Ya, sekali lagi, kalau terjadi keadaan yang sulit sekalipun, sesungguhnya Tuhan sudah menakar akan kemampuan kita dan Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu yang terjadi melampaui batas kekuatan kita. Mari, saya mengajak kita semua untuk kita jangan mulai bersungut-sungut. Ingat, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuhan ya itu selalu mendengarkan kita. Jadi termasuk ketika engkau bersungut-sungut, sesungguhnya Tuhan juga dengar sungutanmu itu. Dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Mari belajar bersyukur apapun situasi keadaannya. Bersyukur seperti apapun masalah yang kita hadapi. Karena sesungguhnya Tuhan kita setia. Sesungguhnya di balik yang sulit, di balik yang sukar, di balik yang berat, di balik yang besar yang seakan-akan kita nggak bisa mengatasi, ada Tuhan yang setia atas hidup kita. Karena itu belajar mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut dan jangan sibuk mencari kambing hitam atau bahkan saling menyalahkan. Karena hal itu justru tidak membawa kepada perkenanan Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan dengan selalu kita bersyukur. Orang yang bersyukur berarti dia setuju dengan apa yang diizinkan Tuhan. Artinya dia tidak melawan kehendak Tuhan. Dia tidak berseberangan dengan Tuhan. Tetap bersyukur. Terima kasih. Ya, kalau orang hatinya penuh dengan syukur, dia tidak akan mudah bersungut-sungut. Ya, sekalipun ada alasan untuk bersungut-sungut, tetapi tidak bersungut-sungut. Itu yang penting. Yang harus kita perhatikan. Ingat, bersungut-sungut tanda kita tidak terima. Bersungut-sungut tanda kekecewaan. Ingat, ya, bersungut-sungut kepada siapa? Keadaan, orang lain. Sesungguhnya mau keadaan atau orang lain yang membuat kita bersungut-sungut, tanpa disadari kita sedang bersungut-sungut terhadap Tuhan. Kenapa? Karena semua yang terjadi atas hidup kita, semua tetap dalam kepedulian dan kendali Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, supaya kita tidak mudah bersungut-sungut, pandang Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, dan selalu kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Belajar bersyukur supaya kita tidak bersungut-sungut, karena bersungut-sungut hal yang sangat dibenci Tuhan. Amin. Para doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan untuk kami tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut tanda kekecewaan, ketidakpuasan, tanda jengkel kami. Entah karena orang lain, entah karena keadaan yang terjadi, atau bahkan karena diri kami sendiri, atau bahkan karena Engkau Tuhan. Ampuni kami, kadang kami masih bersungut-sungut. Tapi kami mau belajar hari ini mengatasi rasa kecewa, rasa apapun dengan kami tetap bersyukur. Karena semua yang terjadi atas hidup kami dalam kepedulian, dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur dan juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.